Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Kacamata. Di sini kita akan coba membahas 5 buku yang harus ada di organisasi teman-teman. Pertama itu adalah buku Start With Why karangan Simon Sinek. Nah, buku ini menjelaskan tentang bagaimana pemimpin-pemimpin hebat itu bisa menginspirasi orang-orang yang di sekitarnya. Dan inspirasi ini hanya berawal dari kata sederhana, yaitu mengapa. Buku ini sangat hebat dalam menjelaskan arti sebuah visi yang sebenarnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin organisasinya tidak hanya sekedar mengangkatkan event atau hanya sekedar mengerjakan program kerja saja, buku ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman. Yang kedua itu adalah buku Seven Habits of Highly Effective People. Nah, buku ini pada dasarnya memang adalah buku pengembangan diri. Namun konsep paradigma yang dibawakan oleh Stephen Covey itu sangat luar biasa. Bagaimana manusia itu tumbuh berdasarkan 3 paradigma, yaitu paradigma ketergantungan, kemandirian, dan kesaling ketergantungan. Dan ketika seseorang itu bisa memiliki paradigma kesaling ketergantungan, orang itu bisa bekerja secara tim. Nah, tentu buku ini akan sangat hebat jikalau tiap-tiap personal tim yang ada di dalam tim itu bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini untuk menjadi pribadi yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga adalah buku Beginilah Cara Kami, karangan John Kotter. Nah, buku ini membahas salah satu isu yang menurut saya sering terjadi di sebuah organisasi, yaitu terkait kepemimpinan dan manajemen. Nah, di sini John Kotter menjelaskan bagaimana kepemimpinan dan manajemen itu adalah hal yang berbeda, walaupun pada umumnya orang seringkali susah membedakan mana yang kepemimpinan dan mana yang manajemen itu. Dan bagaimana dua aspek ini bukanlah hal yang bisa dinomorduakan. Dalam artian setiap aspek dari kepemimpinan dan juga manajemen itu adalah aspek yang harus ada pada seorang pemimpin dan juga organisasi. Yang pada buku kali ini, John Kotter menjelaskannya di dalam sebuah cerita fabel yang sangat seru dan sangat menarik. Dan pada akhir buku ini, John Kotter juga menjelaskan secara ringkas apa itu kepemimpinan dan apa itu manajemen. Dan tentunya dengan membaca buku ini dan memahami lagi apa itu kepemimpinan dan manajemen, ini akan lebih mudah mengevaluasi organisasi ataupun tim yang teman-teman punya. Yang keempat itu adalah buku The Power of Habit karya Charles Duhigg. Yang perlu kita garis bawahi dari kebiasaan teman-teman bahwa kebiasaan itu tidak hanya terjadi pada personal diri masing-masing, tetapi itu juga terjadi kepada sebuah kelompok, baik itu organisasi ataupun komunitas yang sering kita sebut kebudayaan. Nah, di sini Charles Duhigg akan menjelaskan nanti di dalam bukunya mengapa kebiasaan ataupun budaya organisasi itu sangat penting untuk perkembangan organisasi di kemudian hari. Bagaimana Starbucks bisa menjadi sebuah perusahaan yang hebat yang notabene mereka sering merekrut orang-orang yang memiliki masalah, dan bagaimana sebuah rumah sakit itu bisa rugi besar dan juga kehilangan banyak nyawa hanya karena satu kebiasaan buruk. Dan tentunya dengan memperhatikan pola-pola organisasi teman-teman, dengan memperhatikan pola-pola kebiasaannya, ini tentu akan membantu organisasi teman-teman untuk tetap bertumbuh. Yang kelima itu adalah buku The 17 Indisputable Laws of Teamwork karya John Maxwell. Nah, di dalam buku ini John Maxwell akan menyebutkan 17 hukum mutlak yang harus ada di dalam tim menurut John Maxwell. Nah, dengan membaca buku ini, teman-teman nanti akan mengubah paradigma teman-teman bagaimana tim yang ideal itu. Salah satu hukum yang saya suka dari buku ini adalah hukum rantai. Bagaimana tim dan rantai itu sama, kekuatannya itu terletak pada bagian terlemahnya. Dan di dalam hukum ini kita akan tahu bahwa di dalam tim itu, walaupun tim itu memiliki pemimpin yang hebat, itu belum menjamin kesuksesan dari sebuah tim. Tim yang baik terdiri atas pemimpin yang hebat dan anggota yang luar biasa. Baiklah teman-teman, itulah 5 rekomendasi buku yang kami rekomendasikan untuk teman-teman agar diadakan di organisasi teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.